ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seperti Tuhan yang menyertai kita sepanjang hidup kita, sama juga seperti Tuhan yang akan datang dan lahir pada Natal yang akan kita sambut sebentar lagi. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Hai Mari Sembah, bait 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau berkenan juga kiranya hadir di dalam ibadah kita malam hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh merenungi terkait dengan penyambutan kami dalam masa raya Advent dan juga Natal. Kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan hati kami ketika kami akan memasuki masa agung ini ya Tuhan. Tuhan juga sungguh mempersiapkan kami supaya kami boleh lebih memaknai apa yang dimaksud dengan kelahiran Putra-Mu. Berkati setiap pelayan yang melayani dalam ibadah ini, berkati pelayan firman yang akan membagikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memakai mulutnya supaya ia boleh membagikan firman-Mu dan kami yang mendengarkan boleh menjalani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, selanjutnya kita akan bersama merenungi terkait dengan tema kita, How to Upgrade My Christmas, bersama dengan Diakan Immanuel Loplobi. Kepada Kak Manu, dipersilakan. Baik, mari teman-teman mempersiapkan Alkitabnya. Bahan bacaan kita itu dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 hingga yang ke-13. Oke ya, kalau sudah dibuka, biarkan dia terbuka dulu. Mari kita berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Kita bersatu dalam doa. Bapa terkasih, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas kesempatan yang saat ini boleh Tuhan berikan kepada kami, di mana saat ini kami bersama dengan
rekan-rekan gerakan pemuda GBB Pancaran kasih boleh mengadakan ibadah gerakan pemuda akhir tahun ini Tuhan. Tuhan kiranya boleh sertai hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Biarkan hanya suara-Mu yang boleh terdengar dan buat kami semua untuk fokus mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman yang kami dengar. Berkati hamba, mampukan hamba, layakan hamba ya Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Mari rekan-rekan, saya akan bacakan pembacaan Alkitab saat ini yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 10 hingga yang ke-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Berbahagia ialah kita yang boleh menjadi pelaku firman untuk firman yang kita boleh dengar. Haleluya. Baik, rekan-rekan pemuda, boleh Ibu hostnya saya boleh dijadikan co-host biar boleh men-share screen? Sudah bisa belum, Kak? Oke, sudah bisa. Oke, terlihat ya? Oke, sebelum kita mulai ada beberapa disclaimer yang saya mau sampaikan. Yang pertama, mohon maaf, saya nggak pakai stola karena keterbatasan di sini saya jadi belum ambil stola, jadi hari ini saya nggak pakai stola. Oke, terus kemudian yang kedua, jadi ini kita sebenarnya belum masuk masa Advent, gitu kan ya. Masa Advent itu nanti hari Minggu. Hari Minggu itu baru mulai masa Advent. Nah, makanya terus kemudian ini ada saya kan dikasih beberapa materi. Jadi mungkin kalau temanya ini How to Upgrade My Christmas, kita akan lihat gimana nanti kita coba menyatukan apa yang sudah saya siapkan dengan bagaimana kita upgrade My Christmas gitu ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama ini dulu. Oke, teman-teman tahu dong logo ini ya. Logo ini itu adalah logo masa tahun gereja untuk masa Advent. Gitu. Apa sih artinya? Oke, ya ini adalah Advent itu artinya kedatangan. Itu bahasa Latinnya itu Adventus gitu ya. Jadi istilah ini pertama kali dipakai itu dulu di zaman Romawi untuk kedatangan kaisar yang dianggap sebagai dewa. Nah, Advent juga ini terkait dengan masa penantian Mesias.
oleh umat Israel dalam Perjanjian Lama. Oke. Berdasarkan latar belakang itu, maka para pengikut Kristus memberi makna baru bagi Advent, yaitu untuk menyatakan kedatangan Tuhan Yesus bagi mereka. Bagi mereka bukan kaisar, melainkan Kristus sebagai raja dan Tuhan yang datang. Bahwa Mesias yang dinantikan oleh umat Israel sesungguhnya telah datang dalam diri Yesus. Dia sudah datang dan akan datang. Itulah sebabnya Advent juga terkait erat dengan kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Oke. Advent dirayakan selama 4 minggu sebelum Natal. Oke, 4 minggu. Karena itu minggu-minggu Advent merupakan masa persiapan bagi orang Kristen untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Dan kedatangannya itu dipahami adalah pertama kali dalam bentuk bayi Yesus yang lahir di kandang Bethlehem yang dirayakan pada hari Natal. Oke, nah itu dari GPIB ya. Jadi GPIB menerjemahkan Advent itu adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi kita ada 4 minggu nanti ke depan yang akan berjalan menuju ke Natal. Oke. Berhenti di situ dulu ya. Kita stop dulu, tinggalkan Advent-nya. Itu masa Advent. Nanti kita akan coba kaitkan. Kemudian kita masuk ke masalah 2 Petrusnya. Nah, sebelum kita membahas sedikit mengenai apa yang kita baca tadi di 2 Petrus, saya ada beberapa cerita, bukan cerita. Saya ada beberapa hal yang ingin saya mau share ke teman-teman. Di sini ada yang suka anime, ada yang suka nonton anime ya. Saya kenal beberapa teman-teman di GP ini yang suka sekali dengan anime. Oke, saya ada sedikit ilustrasi pengantar kita sebelum kita membahas firman yang kita baru dengar tadi. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Sorry. So basically apa yang teman-teman saksikan itu tadi, walaupun nggak ada suaranya ya, tuh kalau ada suaranya memang agak sedikit dramatis suaranya. Ini tentang salah satu anime yang mungkin menyertai menyertai tumbuh kembang kita sebagai pemuda ya. Mungkin yang angkatan saya, kalau angkatan teman-teman mungkin saya kurang tahu. Ini namanya Naruto. Oke ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu itu siapa sih Naruto, apa sih itu Naruto, ceritanya tentang apa itu Naruto, gitu ya. Jadi kita pertama tadi saya mau jelaskan sedikit pertama siapa sih Naruto itu, gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum pernah tahu cerita tentang si Naruto ini adalah anime dari Jepang, itu ceritanya tentang seorang ninja, gitu ya. Nah, seorang ninja ini itu dia nama desanya itu adalah Konoha. Mungkin kalau teman-teman tahu, teman-teman yang pernah nonton, khususnya yang cowok-cowok biasanya nih, yang cowok-cowok biasanya tahu tentang si Naruto ini, gitu ya. Dia itu kalau itu desa fiktif yang namanya Konohagakure, itu dia dari kecil memang sudah ditinggal sama orang tuanya. Dari kecil dia tinggal sendiri, dia tumbuh besar tuh memang tanpa kedua orang tuanya. Oke, orang tuanya ini dan dari awal dia tuh nggak tahu siapa sih sebenarnya orang tuanya dia, gitu ya. Orang tuanya dia ini dia kurang tahu, pada masa kecilnya dia nggak tahu siapa. Tapi begitu banyak orang yang menyertai hidupnya gitu. Jadi dia nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya gitu. Oke, nah. Tapi pada anak si Naruto ini, sebenarnya dia adalah anak dari Hokage keempat. Jadi Hokage itu apa? Nah, Hokage itu adalah dibilangnya pimpinan dari sebuah desa. Jadi namanya Hokage karena dia dari Konoha, namanya Hokage. Jadi kalau di dunia ninjanya di Jepang ini, di dunianya Naruto ini ada beberapa hidden country namanya, gitulah pokoknya ya. Nah ini mereka dari Konoha. Si Naruto ini dari Konoha. Dia anaknya Hokage keempat yaitu Minato. Mungkin nanti teman-teman boleh cari itu ya. Mamanya juga ada namanya Kushina gitu ya. Nah Naruto ini memang unik gitu ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan bahas secara singkat tentang ceritanya si Naruto ini. Gitu ya. Nah,
dari kecil memang Naruto ini selalu tinggal sendiri gitu kan. Tumbuh besarnya juga sendiri, tapi dia dipenuhi oleh teman-teman, guru maupun siapapun, hingga di akhir cerita Naruto itu berkeluarga dan punya 2 orang anak. Nah, ini sekarang filmnya lagi jalan tentang Boruto. Nah, ini anaknya yang tertua itu namanya Boruto, kemudian yang kedua itu anaknya namanya Himawari. Nah, ini sedikit gambaran tentang si Naruto. Kalau tanya siapa teman-temannya Naruto, ada Sasuke, ada kemudian ada Shikamaru dan macam-macam, ada banyak teman-temannya dia, gitu ya. Nah, ini tentang si Naruto. Nah, lalu selanjutnya apa? Nah, sekarang kita ngomongin masalah goal in life, tujuan dalam hidup. Kembali ke ceritanya Naruto. Naruto ini punya satu tujuan hidup. Mungkin teman-teman ada yang kalau udah mengikuti ceritanya Naruto, ada yang boleh sharing, ada yang boleh berbagi. Apa sih tujuan hidupnya Naruto? Mau apa Naruto dalam kehidupannya? Mungkin teman-teman yang cowok-cowok nih, cowok-cowok mungkin yang sering nonton, atau mungkin cowok-cowok di sini nggak ada yang suka nonton Naruto juga ya? Atau saya aja ya yang suka nontonnya? Ya, nggak apa-apa deh. Oke, jadi tujuan hidup Naruto itu untuk menjadi seorang Hokage, gitu ya. Hokage itu adalah tadi pimpinan di sebuah desa. Kenapa dia mau jadi Hokage? Karena dia tujuannya untuk melindungi orang-orang yang disayanginya. Bukan hanya orang-orang, tapi apapun yang disayanginya dia mau melindungi. Dia sayang sama desanya, gitu. Walaupun desanya kadang suka memberikan perlakuan yang kurang adil. Dia menjadi Hokage, gitu ya. Nah, kemudian kita ngomongin Hokage, pasti dalam mencapai si Hokage, si Naruto menghadapi banyak sekali tantangan, gitu ya. Mungkin secara garis besar saya bisa kasih ada 3 tantangan yang muncul dalam dirinya. Yang pertama, diri sendiri, gitu ya. Oke, tantangan yang diri sendiri ini pertama, dia karena dari kecil nih ditinggal sama orang tua. Oke, dia nggak tahu siapa orang tuanya, dia nggak tahu, yang akhirnya karena juga dia kalau ada monster dalam tanda kutip yang disimpan di dalam tubuhnya, disimpan dalam tubuhnya, sehingga orang-orang di kampungnya itu selalu menganggap si Naruto ini adalah sebagai monster, gitu ya. Jadi perjuangan Naruto itu dari kecil itu luar biasa. Diejek, di apapun, dibikin pokoknya jadi sering menyendiri lah kasarnya, gitu. Nah, kemudian dari kesendiriannya itu dia belajar banyak hal, gitu. Banyak hal dia pelajari dari kesendirian, dan ternyata kesendiriannya inilah yang membuat dia boleh memacu dirinya untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Belajar dari guru-gurunya, gitu kan. Dia memacu dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian tantangan yang kedua itu tantangan dari luar. Nah, ini kalau teman-teman lihat di gambar ini adalah sekelompok yang namanya Akatsuki. Akatsuki ini adalah penjahat, bukan penjahat ya dia ya. Karakter jahat di anime ini yang memang akhirnya berkonfrontasi dengan Naruto, gitu ya. Nah, ini adalah tantangan dari luar, gitu. Tantangan dari luar yang artinya terkadang bukan kita yang mencari-cari permasalahan, gitu. Bukan kita yang mencari-cari tantangan, tapi ternyata tantangan itu juga suka datang, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dari inner circle, dari lingkungan dalam, dari teman, dari sahabat, gitu ya. Kalau dilihat gambar di sini, ini gambarnya adalah Naruto dan Sasuke. Oke, jadi Naruto dan Sasuke ini teman dari kecil, sama-sama mengagumi, cuma sama-sama tidak mau kayak terbuka, gitu ya. Hingga di satu masa di mana Naruto dan Sasuke akhirnya harus menjadi lawan, dari kawan akhirnya menjadi lawan. Nah, itu juga kadang boleh terjadi dalam kehidupan kan, seperti itu ya. Dalam kita mencapai sebuah tujuan, dalam kita mencapai
sebuah purpose dalam hidup, lingkungan juga terkadang itu sangat bisa menjadi tantangan diri sendiri. Oke, nah itu. Jadi ada 3. Oke, kita kembali ada 3 dari diri sendiri, tantangan kedua dari luar, dan tantangan yang ketiga itu dari lingkungan terdekat gitu ya, inner circle-nya gitu. Kita nggak pernah bisa tahu tantangan itu bisa datang dari mana aja. Oke, kita lanjut. How to overcome. Bagaimana Naruto bisa dibilang mengatasi semua permasalahan yang boleh terjadi. Apakah mudah? Tentu tidak gitu ya. Kalau teman-teman cerita, baca nonton episode ataupun baca manganya, teman-teman bisa bayangin bahwa manga cerita ini itu berjalan selama 15 tahun. Oke. Cerita ini berjalan selama 15 tahun. Jadi komik manganya ini tuh 15 tahun baru selesai. Oke, teman-teman bisa bayangin, jadi ceritanya tuh nggak semudah dia mau jadi raja, mau jadi Hokage, langsung jadi. Enggak. Itu prosesnya itu lama gitu ya. Kemudian apa sih yang Naruto lakukan untuk melewati tantangan-tantangan yang didapat, tantangan-tantangan yang dipunya gitu ya. Itu dia yang dilakukan apa? Belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih. Itu terus yang dilakukan. Ya, teman-teman bisa bayangin, dia punya banyak guru, dia punya ada Kakashi sebagai gurunya, mungkin kalau teman-teman yang tahu ini, jadi ada banyak deh gurunya gitu ya. Dia berlatih nggak cuma dari satu orang, dia berlatih dari banyak orang, dia belajar dari banyak orang, dari lingkungan sekitar pun dia belajar. Apa hasilnya? Dia bisa upgrade dirinya. Naruto bisa mengupgrade dirinya. Jadi kalau dilihat di sini ada teman-teman lihat ada 4 gambar sebenarnya. Yang paling kiri saya itu Naruto waktu kecil. Oke, dia kemudian berkembang, berlatih, kemudian ada gambar kedua dan di gambar ketiga. Dan di gambar terakhir itu ketika Naruto sudah menjadi Hokage. Gitu. Nah, jadi ini adalah upgrade. Dia melakukan upgrade terhadap dirinya supaya dia bisa overcome challenge yang ada dalam hidupnya. Gitu. Oke. Nah, itu dari Naruto gitu kan. Dia belajar dari kecil, apapun yang terjadi dalam kehidupannya kan nggak selalu ini ya, nggak selalu indah seperti apa yang orang bilang ketika orang mau jadi sesuatu. Oke gitu. Ada proses yang berjalan. Begitupun dari Naruto. Nah itu Naruto. Lalu bagaimana dengan kita? What about us? Oke. Dalam mencapai tujuan hidup, kita pasti menghadapi berbagai macam tantangan pasti yang dapat muncul dalam berbagai macam bentuk. Mirip-mirip apa yang dihadapi oleh Naruto ketika dia punya satu purpose dalam hidupnya untuk menjadi seorang Hokage. What is your goal in life? Apa sih tujuan teman-teman dalam hidup? Pernah nggak teman-teman terpikir apa sih purpose gue dalam hidup? Tujuan gue dalam hidup tuh gue mau jadi apa? Bisa dalam tanda kutip kita bilang cita-cita. Apa sih yang itu kan jadi tujuan ya gitu. Teman-teman ngeset goal, gue mau jadi ini. Apa yang menjadi tujuan teman-teman? Oke. Nah, yang pertama yang kita mau bahas pertama tujuan hidup. Tujuan hidup itu adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya di hari ini, hari esok, sebulan ke depan, setahun ke depan, bahkan untuk masa panjangnya gitu kan. Apa sih gitu kan? Nah, balik ke tadi dulu bahwa tujuan hidup itu memang kalau menurut para ahli itu adalah proses untuk menetapkan identitas diri yang dimiliki oleh seseorang. Oke, dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu ya. Tujuan hidup setiap orang belum tentu sama pasti. Dan pada umumnya pasti berbeda. Mungkin ada yang sama, ada yang sama-sama mau jadi tentara, ada yang sama-sama mau jadi artis, ada yang sama-sama mau jadi pendeta. Itu masing-masing punya tujuan dalam hidupnya tuh kadang kita nggak sama, beda gitu ya. Itu yang harus kita lihat
Lalu bagaimana dengan kita? Nah, mungkin ada teman-teman nggak sih, ada yang bisa share nggak sih? Apa sih teman-teman, ada yang pernah punya ngeset goal dalam hidupnya nggak? Apa? Pertanyaannya gini, sudahkah teman-teman menemukan tujuan hidup yang utama yang teman-teman ingin capai? Pertanyaan kedua, apakah saat ini teman-teman itu sedang berlari ke arah sana? Atau jangan-jangan teman-teman cita-citanya, misalkan teman-teman cita-citanya itu mau jadi programmer, misalkan programmer aplikasi. Teman-teman udah larinya udah ke arah sana belum gitu. Contoh larinya itu maksudnya apa? Teman-teman sudah mengambil kebutuhan ilmu untuk ke sana, misalkan ngambil kuliahnya di IT gitu. Atau jangan-jangan ketika teman-teman punya programmer, tapi teman-teman punya tujuan sebagai programmer, terus teman-teman ngeset larinya ngambil kuliahnya misalkan ilmu komunikasi gitu. Jadi teman-teman larinya ini agak jauh, melebar jauh gitu. Nah, itu pertama. Jadi ada nggak mungkin teman-teman boleh share gitu untuk saling berbagi aja. Yang pertanyaan pertama, apakah teman-teman sudah menemukan tujuan hidup utama yang teman-teman ingin capai? Nggak apa-apa, kalaupun belum itu bukan masalah gitu. Artinya pertanyaannya teman-teman udah belum sih? Ada yang udah pernah belum gitu? Come on, share. Aku mau share kali ya, Kak. Boleh. Oke, aku punya dong tujuan tentunya. Terutama ketika waktu itu di awal kuliah nentuin jurusan gitu kan. Nah, mungkin sekarang juga lagi dicoba untuk dijalanin. Jadi kan aku kuliahnya ilmu politik, tapi tuh bukan semata-mata pengen, mungkin kalau sekarang orang-orang mikir politik itu tentang kekuasaan, tapi bukan itu yang sebenarnya lagi dikejar. Tapi yang sebenarnya lagi dikejar itu buat mengadvokasi orang-orang yang sebenarnya mulai terpinggirkan gitu. Mungkin saat ini yang lagi running itu adalah ada salah satu penelitian yang aku lagi lakukan bersama dengan teman-teman tim, itu terkait dengan tenaga kesehatan di masa pandemi ini, karena kami melihat orang-orang tuh bukan cuman punya sih, tapi lebih berfokus sama orang-orang kecil yang misalnya mereka akhirnya nggak bisa dagang, mereka akhirnya yang terdampak ekonomi secara langsung, tapi tanpa mereka melihat kalau misalnya tenaga medis ini kan frontliner gitu kan, mereka tuh kayak lagi berada di pressure test kalau kata Master Chef gitu, lagi ada di pressure test, tapi mereka nggak diperhatiin. Mungkin tuh jadi salah satu tujuan sih buat mengadvokasi orang-orang yang sedang termarginalkan. Oke, kalau itu tujuannya berarti kan sebenarnya apa yang Merle lakukan bersama teman-teman sebenarnya udah larinya udah ke arah sana kan ya, gitu. Artinya tadi mau advokasi teman orang-orang gitu dalam tanda kutip. Kemudian apakah saat ini sudah berlari ke arah sana? Ya sudah, karena seperti apa yang sudah dilakukan sekarang, ilmunya memang ke arah sana. Kemudian apa yang dilakukan sekarang pun sudah seperti itu gitu, sudah menunjang. Jadi sudah ke arah sana. Nah, kalaupun sebenarnya teman-teman sampai saat ini ada yang masih mencari tanda kutip masih mencari tujuan hidup, segera teman-teman pikir apa sih yang teman-teman mau capai gitu. Teman-teman mulai berpikir apa sih yang ingin kita mau capai gitu kan. Nah, kemudian rumuskan apakah kita sudah berlari ke arah sana atau belum. Kalau misalkan belum, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu menjadi PR teman-teman yang mungkin nanti kita harus jawab. Tapi ada beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama, memaknai bahwa kehidupan itu diperhatikan, dibentuk, dan diproses oleh Tuhan. Oke, jadi apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman, itu Tuhan udah atur. Tuhan udah let's say bahwa hidup kita ini udah ada sutradaranya, gitu ya. Udah ada yang ngatur hidup kita, how to-nya, cara-cara kita hidup gimana. Bahkan kita sudah diperlengkapi dengan user guide gitu ya. Mungkin teman-teman tahu user guide kita apa? Jadi ini user guide nih. Buku manual Alkitab, manual book. Itu di situ diatur bagaimana kita hidup gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita realize, yang harus kita sadari adalah memaknai bahwa kehidupan itu diperhatikan, dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Nah, kemudian ada satu lagi. Ini dari 1 Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini
berarti bagiku bekerja memberi buah. Oke, ada 2 poin yang harus kita realize. Yang pertama, bahwa hidup ini kita sudah ada yang ngatur, sudah ada yang membentuk, sudah ada yang memperhatikan. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita dibentuk? Mau nggak hidup kita diarahkan? Sudah align belum tujuan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Gitu kan? Contoh, ngambil simpel, kita ngomongin masalah cita-cita. Dalam hidup pasti orang tua itu pasti punya cita-cita kan sama kita ya. Oh, saya mau anak saya mau jadi besok jadi tentara gitu. Tapi apakah itu anak-anaknya itu mau jadi tentara? Kan belum tentu. Nah, ada satu proses, pernah nggak kita dalam hidup mensinkronize, mencoba menyelaraskan cita-cita kita dengan cita-cita yang dimau sama orang tua kita? Oke. Pertanyaannya itu, pernah nggak? Jujur kalau saya memang akhirnya belum pernah. Belum pernah karena akhirnya orang tua punya keinginan yang bukan disinkronize, tapi namanya kalau anak muda biasanya ketika disuruh ini nggak mau, maunya gini. Nah, artinya terkadang kita ini nggak pernah mau mensinkronkan tujuan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Apakah misalkan apakah tujuan hidup kita ini sudah sejalan dengan maunya Tuhan, gitu ya? Pertanyaannya kan kayak gitu kadang. Nah, pertanyaannya lagi adalah bagaimana kita tahu tujuan hidup kita ini seturut dengan kehendaknya Tuhan? Nah, itu adalah pergumulan yang teman-teman nanti harus jalani. Teman-teman akan tahu bagaimana. Karena kan kalau dibilang Alkitab, ada yang bilang, ada ayat, saya lupa ayatnya di mana, domba-domba itu akan mengenal suara gembalanya. Gitu ya. Jadi teman-teman pasti akan tahu bahwa tujuan hidup teman-teman itu sudah sejalan atau belum. Itu. Oke? Itu pertanyaannya. Nah, PR kita adalah apa? Yaitu sinkronisasi, menyelaraskan tujuan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itu kita kalau ngomongin target atau goal atau purpose dalam hidup, sekiranya seperti itu. Kemudian think to realize yang kedua yaitu jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Apa artinya? Artinya kita tujuan hidup kita bukan untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kita, gitu kan ya? Seperti apa? Misalkan tadi contoh yang dari Merle lakukan, tujuannya itu bukan untuk kemewahan atau kemegahan atau luxurious hidup Merle dan teman-teman, tapi untuk membantu perawat-perawat kan gitu. Jadi ada bahwa buahnya itu bukan hanya untuk kita yang menikmati gitu. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, jadi tujuan hidup kita harusnya itu pun memberi dampak untuk orang lain. Harusnya itu pun bisa memberi buah dan buahnya itu juga bisa dinikmati oleh orang lain gitu kan. Nah, kalau ngomongin buah itu banyak teman-teman mungkin pernah baca tentang buah-buah roh macam-macam gitu ya. Itu teman-teman pasti akan sudah pernah baca. Nah, kemudian dari apa yang kita ini ada 3 hal yang tadi. Pertama kita ngomongin masa Advent. Oke, yang kedua kita ngomongin ilustrasi Naruto, bagaimana dia overcome tantangan hidupnya. Kemudian kita ngomongin bagaimana apakah kita sudah menentukan goal kita dalam hidup? Apakah kita sudah menyelaraskan tujuan kita dengan Tuhan, gitu kan? Nah, challenge yang paling terdekat, ini nih, challenge yang paling terdekat saat ini, nggak hanya di rekan-rekan pemuda, nggak hanya cuma di teman-teman pemuda di Pancaran Kasih, tapi seluruh dunia ini merupakan tantangan baru. Oke, ini kita bisa bilang ini adalah challenge baru di kita. Natal di saat pandemi, gitu ya. Natal di saat pandemi ini kenapa ini dibilang tantangan baru gitu? Kenapa ini dibilang tantangan baru? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi kita baca khususnya di ayatnya yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, gitu ya. Kalau dikaitkan dengan Advent, ini adalah bagian dari kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, gitu ya. Tuhan datang pertama kali ketika Natal, kemudian kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, gitu. Nah, ini jadi challenge nih, gitu kan.
jadi challenge. Kenapa? Karena ini memang belum pernah dihadapi sebelumnya, khususnya untuk angkatan kita gitu kan ya. Mungkin kalau sebelum kita, pendahulu kita mungkin pernah juga mengalami Natal dalam kondisi pandemi ataupun kondisi perang atau kondisi yang tidak nyaman gitu. Nah, tapi dalam kasusnya kita, angkatan kita sekarang, Natal di saat pandemi ini adalah hal yang baru. Betul ya? Kita sepakat ya, Natal ini yang baru. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mengalami sebelumnya untuk Natal di saat pandemi? Belum kayaknya ya. Nah, apa yang bisa kita ambil? Pertama, kita bisa mengartikan bahwa hidup ke depan ini masih penuh misteri. Gitu ya. Kita belum tahu pandemi ini kapan selesai, kapan bisa mereda lah kasarnya gitu ya. Memang penuh banyak yang boleh menjadi tantangan di Natal saat ini gitu. Tapi bukan artinya kita menyerah dong, ya enggak. Bukan artinya kita menyerah dalam menghadapi pandemi. Teman-teman masih ingat proses kelahiran Tuhan Yesus gitu ya? Teman-teman masih ingat? Teman-teman tahu ketika Yesus lahir, Maria, ibunya, dalam kondisi sedang hamil, gitu ya. Ini kita ngomongin prosesi Natal nih. Gitu. Nah, Maria dalam hamil itu harus pergi dari kotanya dari Nazaret ke Bethlehem, gitu kan ya. Itu sebuah proses yang mungkin kalau sekarang kita bilang, aduh, nggak mudah juga, gitu. Nggak mudah juga ketika proses kelahiran Yesus itu diawali pertama Maria belum bersuami, oke? Kasus itu masalah baru. Apa kata orang-orang nanti, gitu? Kemudian ketika mau lahir harus pergi ke Bethlehem. Ketika sampai di Bethlehem mau lahir ada masalah baru, nggak ada tempat untuk dia lahir. Akhirnya lahir di kandang domba, gitu kan? Masalah baru, penuh dengan problem, gitu. Penuh dengan problem. Ketika Yesus lahir, apakah masalahnya berhenti? Enggak juga. Disuruhlah mereka menyingkir ke Mesir, harus jalan lagi, gitu ya. Nah, jadi di dahulu pun ketika Tuhan Yesus lahir, enggak dalam tanda kutip senyaman, seenak yang ya Natal pada yang sekarang kita rayakan gitu kan, kita penuh sukacita ya teman-teman. Kalau ngerayain Natal kan pasti penuh dengan sukacita gitu, penuh dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang mengenakan lah pokoknya gitu ya. Padahal waktu dulu Tuhan Yesus lahir itu penuh dengan proses gitu, penuh dengan proses yang sampai dia harus kabur kemana gitu kan. Nah itu bisa kita artikan bahwa kita nggak perlu takut menghadapi pandemi untuk Natal ini. Justru pertanyaannya apa yang kita bisa lakukan untuk overcome, untuk mengatasi tantangan dalam hidup, mengatasi dalam tantangan dalam merayakan Natal saat ini, gitu kan? Apa sih yang proses-proses yang kita bisa lakukan gitu? Teman-teman perlu sadari bahwa apa yang ketika Yesus lahir, penyertaan Allah ada di dalamnya, ya nggak? Kita sepakat nggak? Ya kan? Yusuf diingetin sama Tuhan. Yusuf, abis ini pergi ya ke sini ya. Tuhan ingetin bahwa ada bahaya yang akan datang. Tuhan mengingatkan. Berartinya Tuhan Allah menyertai dalam segala prosesnya. Enggak enak apapun, Tuhan pasti tetap menyertai proses yang dijalani. Begitupun saat ini. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Pertanyaannya seperti itu kan. Oke, yang pertama, terus berusaha. Oke, enggak berhenti melakukan perubahan. Artinya apa? Bahwa perubahan itu adalah hal yang pasti. Itu absolut. Selalu akan ada perubahan. Ya kan? Kalau dulu Natalnya itu kita rame, cium pipi kanan, pipi kiri, semua kita rayain. Sekarang kita nggak bisa. Itu ada perubahan. Bagaimana kita adapt dengan itu? Bagaimana kita memanfaatkan itu? Artinya, kalau kita bisa lihat bahwa sekarang adalah momen teman-teman Natal bersama keluarga, tanda kutip. Ya kan? Pernah nggak sih, kalau mungkin tahun-tahun lalu, teman-teman nggak menghabiskan banyak waktu ketika Natalan bersama keluarga. Lebih banyak sama siapa? Sama teman-teman. Gitu. Saya pun seperti itu dulu. Begitu habis berdoa malam, kita kabur. Nongkrong di mana, menghabiskan seharian bersama teman-teman. Ya ini mungkin momen di mana teman-teman mengadaptasi perubahan ini untuk bisa Natalan bersama keluarga. Kan gitu. Itu yang pertama. Jangan
jangan berhenti berusaha. Terus berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Gitu. Jangan menyerah, gitu kan? Karena kondisi saat ini banyak yang merubah sifat manusia. Kondisi saat ini moral masyarakat itu banyak terpengaruh. Jangankan saat pandemi seperti ini ya teman-teman. Sebelum pandemi pun tantangan sebagai pemuda itu sangat banyak. Narkoba, seks bebas, kejahatan-kejahatan apalah geng motor, gitu kan, begal. Itu banyak yang merubah sifat orang, merubah moral gitu. Nah, ini tantangan buat teman-teman gitu kan, menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, apa yang teman-teman bisa lakukan gitu. Teman-teman udah lihat lah di media, contoh-contohnya ya, udah banyak sering diberitakan lah, tertangkap narkoba, tertangkap korupsi, macam-macam. Itu banyak yang terjadi gitu kan. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Lalu bagaimana dalam teman-teman mempersiapkan Natal? Ya, usaha terus. Apa yang bisa dilakukan teman-teman lakukan? Jangan berhenti. Jangan karena pandemi udahlah Natalannya begini-begini aja lah, nggak usah lah, udah nggak apa-apa lah. Toh Tuhan tahu hati. Iya, Tuhan tahu hati. Cuma apakah teman-teman mau berusaha? Kan Tuhan juga lihat itu, gitu kan? Gitu. Jadi itu pertama, terus berusaha untuk melakukan perubahan sehingga boleh berhasil. Oke, kemudian lanjut. Lingkungan sekitar, jangan berhenti melihat lingkungan sekitar. Look around, jangan tidak peduli, jangan jadi pemuda yang acuh tidak acuh dengan sekitar, gitu ya. Orang-orang pakai masker, teman-teman, masker nggak penting. Terbukti loh, masker itu penting loh, gitu kan ya, teman-teman sepakat lah. Masker itu sangat peduli. Jadi lingkungan sekitar merupakan bagian dari berkat yang kita terima. Oke, berkat yang Tuhan kasih buat kita. Jadi jangan terlalu cuek. Bagaimana kita bisa berdampak gitu kan? Bagaimana kita bisa berdampak dalam sekitar kita gitu. Bagaimana kita bisa melindungi apa yang kita sayangi. Nah, seperti itu kan kalau Naruto kan gitu ya. Nah, begitu pun dengan Natal, teman-teman coba look around, coba melihat apa yang bisa kalian lakukan saat ini. Jangan nggak peduli. Nah, kemudian ini yang terakhir, fight to a good fight, finish the race, keep the faith. Harus punya keyakinan, punya pengharapan. Pengharapan itu adalah yang membuat kita terus berjuang, terus melangkah. Oke, sandarkan pengharapan kita kepada siapa? Ya tentunya sama Tuhan, tentu dong. Gitu. Nah, apa kaitannya ini dalam menyambut Natal? Nah, pengharapan itu kan menjadi penting. Ini yang membuat teman-teman keep going, tetap berlari karena teman-teman yakin di depan sana ada sesuatu yang teman-teman bisa nikmati. Teman-teman melakukan sesuatu di depan sana itu ada hasil yang teman-teman akan raih. Itu keyakinan, itu iman, gitu kan? Itu iman, itu yang teman-teman lakukan. Nah, dalam kaitannya Natal, nah itulah yang teman-teman bisa lakukan. Itu yang teman-teman bisa lakukan untuk upgrade Natalnya teman-teman. Ini bukan perkara semewah apa Natalnya teman-teman, sebagus apa bajunya teman-teman, se-update apa gadgetnya teman-teman untuk menyambut Natal. Bukan itu. Tapi bagaimana Natal bisa memberikan dampak dalam kehidupan teman-teman dan sekitar teman-teman. That's how you upgrade your Christmas. Itu bagaimana teman-teman bisa membangun Natal teman-teman, bukan hanya buat teman-teman, buat keluarga dan juga buat sekitar. Terakhir, ada pertanyaan? Oke, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Boleh langsung unmute atau via chat juga boleh. Monggo. Silakan teman-teman. Kita diskusi ringan aja. Nggak ada? Aku mau nanya deh, tapi bukan pure menanyakan sesuatu sih, tapi lebih ke merayakan Natal di tengah-tengah pandemi ini kan lebih ke ini. Biasanya kan kita merayakan Natal kayak, wah baju baru, wah beli kue Natal, wah ketemu orang-orang banyak, dan kayak itu deh, maksudnya kan kalau di gereja kelihatan gitu ya. Nah sekarang kita Natalnya di rumah, Natalnya bareng sama sama keluarga sendiri. Itu pastinya kan nanti akan beda ya gitu kan Pak. Betul. Karena sih rasanya biar kita nggak kehilangan sense of Christmas yang sebenarnya gitu yang kita rayakan di gereja.
Karena kan jujur nggak jujur sih sebenarnya kayak pasti beda banget dong suasananya kalau kita merayakan Natal di rumah dan di gereja ada banyak orang, ada pokoknya ibadahnya segala macam mewah dan all out gitu kan kalau di gereja kan. Yes. Kan kalau di rumah kan nggak bisa disamakan ya Kak. Terus gimana sih caranya untuk bisa Ya, ini sebenarnya PR kita sama-sama ya, Denada. Ini panggilnya apa? Denada, panggil Ingrid atau? Nada. Oh, Nada. Nada. Nah, ini hal yang baru ya. Artinya kita sepakat sama-sama, kita ada yang belum pernah kita mengalami Natal dalam tanda kutip masa pandemi atau masa-masa di mana kita sangat terbatas untuk melakukan aktivitas gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana, ini kita sama-sama sedang mencari formula yang bagus, mencari formula yang bisa kita pakai untuk merayakan Natal. That's why di sini temanya bagus sebenarnya kan. How to upgrade your Christmas. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya tadi saya bilang, Natal itu kan bukan hanya terbatas pada baju bagus, handphone update gitu kan, mobil baru, motor baru, apapun itu yang dalam tanda kutip baru gitu kan. Ini bukan waktunya, nggak hanya kaitannya nggak hanya itu gitu. Tapi bagaimana teman-teman, balik lagi, bagaimana Natal ini bisa berdampak buat teman-teman dan keluarga, itu satu. Kemudian bagaimana dengan sekitar, apa yang bisa teman-teman lakukan dengan sekarang? Mungkin kalau sekarang gini, ya, ini cuma contoh ya, cuma ilustrasi. Misalkan gini, kalau dulu saya punya budget untuk Natal, saya ada 15 juta untuk beli baju, misalkan. Gitu ya. Budget saya 15 juta, pokoknya Natal ini saya harus beli baju. Pokoknya dari Levi's yang terbaru, baju yang terbaru, gitu kan, sepatu Air Jordan yang terbaru, gitu kan. Pokoknya semua terbaru, budget saya segitu. Lalu ketika sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain dan dalam tanda kutip nggak ada pentas yang panggung yang bisa kita gunakan untuk memamerkan apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Dari apa budget yang teman-teman punya? Ya mungkin pertama bisa teman-teman bikin sumbangan, ya kan? Ini klise, teman-teman bikin menyisihkan sumbangan untuk teman-teman panti asuhan yang mungkin sekarang terdampak sekali dengan COVID. Jadi banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Fokusnya, balik lagi, fokusnya bukan pada diri kita. Gitu. Fokus itu bukan pada diri kita. Bagaimana kita bisa berbuah? Artinya berbuah itu kan orang lain yang lihat, orang lain yang merasakan, bukan hanya kita. Emang pernah lihat pohon mangga makan mangga? Kan enggak. Gitu kan? Emang pernah kita lihat rambutan gitu buahnya simpen sendiri nggak bisa dicambil gitu? Kan enggak. Tapi orang lain yang menikmati. Nah itu yang jadi, mungkin kalau buat saya itu menjadi tantangan buat teman-teman bagaimana mengupgrade Natalnya teman-teman. Gitu, Natalnya teman-teman bukan hanya untuk kenikmatan diri sendiri, bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri, tapi juga untuk sekitarnya teman-teman. Gitu sih mungkin ada kalau dari saya. Oke, makasih Kak Manu. Sama-sama Nada. Ada lagi yang mau berdiskusi? Mungkin ada hal-hal yang harus jadi dalam tanda kutip apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Ini harus teman-teman jawab nih, teman-teman jawab sebagai anggota Gerakan Pemuda. Apa sih teman-teman yang teman-teman bisa lakukan sebagai Gerakan Pemuda dalam menyikapi Natal ini? Teman-teman tahu keberadaan sekitar teman-teman gitu ya, kondisi teman-teman di sekitar banyak yang terdampak. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Itu pertanyaan buat teman-teman sih. Yang mungkin ke depan teman-teman kita harus belajar bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Gitu. Oke. Oke Kak, ini ada pertanyaan tapi katanya mau anonim aja. Oh iya. Oke. Jadi kan tadi kan ngebahas tentang tujuan hidup. Nah, pertanyaannya tuh kadang kita tuh cari-cari tujuan hidup itu kadang tuh nggak dapet. Terus kadang juga bingung gimana taunya kalau misalnya tujuan hidup kita nih sesuai nggak sama yang Tuhan tentukan. Nah itu gimana Kak supaya kita bisa menentukan tujuan hidup sebelum akhirnya kita bisa upgrade gitu. Yes. Ya. Tujuan hidup memang kadang kita punya kesulitan untuk dapat tujuan hidup. Kita pengen tahu gitu kan. Apa sih tujuan hidup kita gitu? Apa sih cita-cita kita sebenarnya gitu? Saya dulu waktu kecil, waktu SD itu saya mau jadi tentara gitu.
Itu cita-cita, itu tujuan dulu. Oh, saya ikut pramuka, pokoknya yang kegiatan-kegiatan yang bentuknya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang tentara gitu. Kemudian ketika SMP berubah kebutuhan tujuannya berubah karena apa? Dipengaruhi oleh sekitar gitu. Nah, terus kemudian ketika SMA pun berubah lagi. Tujuannya mau berubah lagi. Bahkan ketika di kuliah pun saya belum tahu saya mau jadi apa. Gitu kan ya. Saya belum tahu tujuan hidup saya apa ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita cari tahu? Nah, ini yang ada satu ayat memang yang dibilang kan gitu. Berbuah yang penting gitu. Teman-teman mau jadi apapun, yang penting teman-teman ujungnya adalah teman-teman harus berbuah. Kadang misalkan gini, kalau kita hubungkan dengan pekerjaan misalkan, oke, terkadang apa yang ini yang pengalaman hidup kemarin ya yang saya alami, bahwa terkadang apa yang kita kuliahkan, apa yang kita dapat di kuliah itu nggak nyambung sama apa yang kita kerjakan di pekerjaan. Itu banyak terjadi. Artinya apa? Artinya tujuan hidup itu bisa saja nanti teman-teman baru tahu nanti ketika teman-teman sudah kerja atau teman-teman ketika sudah pada masa-masa tertentu. Tapi maksudnya adalah jangan berhenti ketika teman-teman belum tahu apa tujuan hidupnya teman-teman. Gitu kan. Dengar apa kata Tuhan. Bagaimana teman-teman dengar kata Tuhan? Ya, caranya gimana dengerin kata-katanya Tuhan? Ya teman-teman baca firman. Karena kan pendengaran itu kan dari baca firman. Teman-teman tahu firman dari mana? Ya dari Alkitab. Kalau teman-teman nggak dekat sama Tuhan, teman-teman nggak dekat sama gembalanya, bagaimana teman-teman bisa dengar suara gembalanya? Gitu. Cara Tuhan menyampaikan itu kadang beda-beda ya. Cara Tuhan menyampaikan sesuatu ke teman-teman itu kita nggak pernah bisa tahu gitu. Dan itu nggak sama. Jadi ketika kita bilang, aduh saya sulit nih menentukan tujuan hidup, ya itu pergumulan pada saatnya nanti. Atau jangan-jangan sebenarnya teman-teman sudah tahu, tapi teman-teman sebenarnya tidak menyadari. Gitu. Ada dulu yang bilang ada motivator di luar gitu bilang, apa sih itu gift, karunia apa sih gitu. Karunia itu, gift itu adalah sesuatu yang teman-teman jalani tanpa effort banyak dan teman-teman enjoy gitu. Nah, kalau sebenarnya jadi teman-teman kadang teman-teman sebenarnya udah tahu teman-teman mau jadi apa, teman-teman tujuan hidupnya apa, teman-teman sebenarnya udah tahu, cuma kadang kita yang itu belum mensinkronkan tujuan hidup kita gitu. Jadi kita masih maunya. Padahal Tuhan udah arahkan nih teman-teman, misalkan teman-teman udah diarahkan menjadi pelayan firman, pelayan PA misalkan. Teman-teman udah diarahkan cuma karena teman-teman malas nggak mau jadi pelayan PA. Teman-teman cari alasan banyak macam gitu, nggak mau jadi pelayan PA gitu. Padahal sebenarnya Tuhan udah mengarahkan ke sana. Gitu. Teman-teman pasti akan menemukan beberapa kejadian yang akhirnya, oh iya ternyata gue harus jadi pelayan PA gitu. Nah, itu hanya contoh gitu. Artinya banyak hal yang teman-teman sebenarnya mesti dilihat lagi. Bukan berarti teman-teman belum punya tujuan hidup, atau mungkin ya itu teman-teman nggak sadar sebenarnya tujuannya sebenarnya teman-teman udah tahu, teman-teman udah jalanin, dan teman-teman sudah berlari ke arah sana. Tapi teman-teman masih kayak nggak mau menerima bahwa oh ternyata gue harus jadi ini gitu. Kadang kita yang menolak, kita yang memblokade diri kita untuk nggak kayak gitu, nggak mau gitu. Kadang-kadang kan gitu kan. Jadi bagaimana dengar suara Tuhan? Ya dekat dulu sama Tuhan untuk dengar gitu. Dekat dulu sama firman-Nya, baca firman. Nah, gitu. Mungkin itu sih kalau how to-nya memang ya masing-masing pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhannya itu dengan caranya masing-masing ya. Seperti itu sih mungkin Merle. Mudah-mudahan membantu Mr. X. Iya, terima kasih Kak Manu. Mungkin ada lagi, teman-teman satu pertanyaan lagi mungkin terakhir. Apakah ada yang masih mau bertanya? Ya, boleh nanti di ini gitu. Boleh nanti boleh nanti ya, dikirimkan. Boleh japri, boleh ini nanti bisa lah. Oke, kalau nggak ada teman-teman terima kasih untuk waktu kita saat ini.
Semoga firman ini boleh apa yang kita diskusikan, perbincangkan saat ini boleh menjadi masukan dalam hidup teman-teman, sehingga boleh menjadi memberkati juga teman-teman, dan teman-teman juga bisa boleh menjadi berkat untuk orang lain juga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Terima kasih banyak untuk Diaken Emmanuel Loplobli buat renungannya pada malam hari ini. Jadi menarik ya teman-teman, untuk sampai ke upgrade our Christmas itu, kita harus juga mengenali dulu pertama-tama tentang tujuan kita, dan juga kita mengenali juga tantangan yang ada di sekitar kita. Semoga kita bisa mencapai tujuan kita itu dan mengatasi setiap tantangan kita, dan kita juga bisa memanfaatkan masa Advent ini untuk mempersiapkan itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke doa syafaat. Kepada pendoa syafaat, dipersilahkan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada ibadah pada hari ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Penatua Immanuel Simon Mopri ya Tuhan, telah membawa firman, telah memberitakan firman hari ini ya Tuhan. Semoga firman yang hari ini bisa kami terapkan di kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Semoga virus ini dapat cepat selesai Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, pendeta, penatua, pesehat, diaken ya Tuhan. Semoga Tuhan, kami berdoa seperti yang Kau ajarkan ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan, dipersilakan. Teman-teman, persembahan kita bisa dikirim, bisa melalui QR yang ada di hadapan teman-teman sekalian. Oke, kita akan bernyanyi dari slide-nya next. Gita Bakti 84, inilah ungkapan syukurku. Teman-teman dipersilakan untuk men-scan QR di hadapan teman-teman.
Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang telah kami berikan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Tuhan juga yang boleh sertai kami, biarlah berkat-berkat ini dapat menjadi nyata bagi gereja kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Halo, shalom teman-teman semua. Shalom Kak Nela. Shalom Kakak Nela. Waduh. Ya, ibadah kita pada hari ini adalah ibadah Gerakan Pemuda terakhir di tahun 2020. Sedih. Ya, santai. Dan terima kasih kepada Kak Immanuel Gaplobi sebagai pelayan firman pada malam hari ini, dan teman-teman yang sudah bertugas. Teman-teman yang bertugas hari ini liturgosnya oleh Merle, kabar-kabari dan persembahan saya sendiri. Lalu pemandu lagu ada Tira, pemusiknya ada Tadeus, JJ, Rian Manuputi, dan Kak Kiki. Lalu doa syafaatnya ada Lydia, operator ada Dona dan Chanas. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bertugas dan melayani pada malam hari ini. Lalu apakah ada yang berulang tahun pada minggu ini atau bulan ini? Ya, teman-teman yang berulang tahun pada bulan ini, selamat bersyukur, selamat kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kehidupan teman-teman semua. Oke, ibadah GPS pada tahun ini selesai pada hari ini. Kita bakal ketemu di tahun 2021. Yeay! Semoga kita bisa ketemu langsung ya, nggak online-online gini lagi. Bisa. Wah, udah ada jawabannya nih. Bisa. Oke, boleh next slide-nya. Ada yang baru nih teman-teman. Wah, apa ya? Apa tuh, Kak? Ada yang apa baru nih. Boleh next slide lagi. ya. Waduh, bukan dong. Ya, sekarang Pancaran Kasih udah punya logo Gerakan Pemuda Pancaran Kasih Depok, yang ada di hadapan teman-teman semua, bentuk logonya. Boleh next lagi. Nah, lilin diharapkan AGP Pankas menjadi terang di dunia ini. Lingkaran besar menggambarkan bumi atau dunia, lingkaran kecil menggambarkan lingkup persekutuan dan gereja, sekolah, tempat kerja. Lilin ada dua menggambarkan gimana satu menjadi pembimbing dan satu lagi yang dibimbing sesama GP yang saling bahu-membahu. Putih menggambarkan kita yang selalu terus mengikuti Tuhan Yesus. Biru benhu warna kebanggaan GP-GPIB. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yeay. Ini dia logo baru, logonya GP Pankas setelah bertahun-tahun. Yeay. Itu sekian dari kabar-kabari pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita udah masuk di penghujung ibadah ini. Kiranya kita tahun depan bisa ketemu lagi, bersama-sama beribadah lagi. Malam hari ini kita tutup ibadah ini. Aku mau mengajak teman-teman semua buat kita supaya dapat masuki masa Advent yang juga merupakan masa penantian dengan persiapan hati yang sungguh baik, supaya kita boleh menghayati tujuan hidup apa yang kita ingin capai, dan kita dapat sungguh mengupgrade Natal kita pada tahun ini dengan sebuah perubahan yang ajaib. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 50.
Mari rekan-rekan kita tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak terkasih, terima kasih Tuhan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, setelah ini mungkin kami boleh Engkau persiapkan, Engkau boleh perlengkapi untuk kami boleh mengupgrade Natal kami. Sehingga kami boleh berdampak untuk sekitar kami dan bukan hanya untuk kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai, teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Setelah ini jangan keluar dulu ya, karena kita akan foto bareng. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat hari Jumat terakhir di tahun ini untuk GP. Hari Jumat. Selamat hari Jumat. Ya, teman-teman boleh nyalain kameranya yuk, kita foto bareng. Yuk. Teman-teman, ini foto terakhir kita di tahun 2020. Betul, semoga tahun depan kita ketemu masih dengan keadaan yang sehat dan stay negatif ya, negatif COVID maksudnya. Oke, boleh Jacqueline, Karida, Lukas, boleh nyalain kameranya. Jacqueline boleh nyalain kameranya. Vanessa juga, Vanessa. Halo Jefta, ada Jefta juga ternyata. Oke, teman-teman pemusik udah ready semua. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nih karena ini adalah ibadah terakhir tahun ini, kita foto sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, semua ya siap-siap. 1, 2, 3.